Selamat pagi, siang, malam, Mas dan Mbak Aslab Anatomi. Di sini saya Nadira Fasya dengan NIM B002429 dari kelompok A3 akan membacakan laporan praktikum 2.2, yaitu anatomi traktus respirasi superior. Yang pertama ada dari nasus. Jadi dari nasus ini tersusun dari 3 os, yaitu ada os nasal, os maksila, dan os frontal. Dengan kartilagonya sendiri itu ada cartilago processus lateralis, kemudian cartilago septinasi, cartilago alis mayor, cartilago alis minor, dan cartilago septinasi. Nah, untuk nasus sendiri ini itu dia itu di kavum sendiri ada namanya apertura. Nah, apertura dan regiones. Nah, apertura sendiri di sini itu ada nares, terus di sini ada coana. Nares ini tuh yang anterior, sedangkan coana ini tuh yang apertura nasalis posterior. Sedangkan untuk regionesnya itu yang ada regiones vestibulum nasi, yang di sini tuh ruangan di bagian dalam nares, yang dia itu dibatasi oleh kulit dan terdapat ada rambut di sini yang untuk fungsi itu menyaring udara. Kemudian ada regio paling besar adalah regio respiratori, di mana sini banyak epitel respirasi, dan regio olfaktori. Di sini banyak banyak epitel olfaktori untuk penciuman. Nah, untuk septum nasi sendiri di sini tuh ada bisa terlihat ada fomer, ada kristal nasal dari os palatina, kristal nasal dari os maxilla, terus ada cartilago septinasi, habis itu ada spina nasalis os frontal, os nasal, kemudian ada kristal gali dan kristal dari os venoidalis. Selanjutnya ada dinding lateral kavum dari muara sinus paranasal dan ductus nasolacrimalis. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada concha nasalis superior, media dan inferior. Di sini ada meatus nasis superior, meatus nasis inferior, media dan meatus nasis inferior. Dan di sini ada recessus phenoethmoidalis. Nah, dia tuh tadi ada lengkungan tadi itu ada 3 konka dengan ada konka nasi itu bakal bagi sikap formasi ini jadi 4 saluran udara yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini dan ada muaranya juga. Bisa dilihat kalau misalnya di recessus phenoethmoidalis itu terdapat muara dari sinus phenoidal. Nah, kalau nasi superior, meatus nasi superior di sini ada selula ethmoidal posterior. Kalau misalnya di meatus nasi inferior nih ada strukturnya lagi, ada bula ethmoidalis, itu tempat muara selula ethmoidalis media, ada hiatus semilunaris yang kayak aluran di bawah si bula ini itu tuh muara dari sinus maxillaris, kemudian di ujungnya tuh ada infundibulum ethmoidal, itu muara dari sinus frontalis dan sel ethmoidal anterior. Kemudian ada processus uncinnatus yaitu batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, terus abis itu di bawahnya lagi ada meatus nasi inferior. Meatus nasi inferior ini merupakan tempat dari ductus muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian selanjutnya adalah sinus paranasalnya. Ini ada sinus frontal, kemudian di sini ada sinus ethmoidal, ini ada kavitas nasal, dan ada sinus maxillaris, dan di sini ada sinus phoenoidal. Dia tuh sinus paranasal tadi tuh dia tuh bergunanya tuh untuk mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, dan sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Selanjutnya adalah vaskularisasinya itu dari arteri karotis externa et interna. Nah, cabangnya itu ada arteri karotis externa, arteris venopalatina, habis itu arteri palatina mayor, labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Cabangnya itu ada, kalau dari karotis interna itu ada ethmoidalis anterior dan posterior. Nah, vena itu dia sama kayak arterinya. Nah, ini adalah locus Kieselbach di mana dia sering terjadi epistaksis pada locus Kieselbach ini. Dan juga ada di belakang itu ada plexus utrof itu untuk epistaksi posterior. Untuk inervasinya itu dia sensorik penciuman itu dari SVA di nervus olfactory 1, sensorik umum GS itu dari cabang dari nervus ophthalmicus V1, dan otonom itu dari secretomorium glandula mukosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasal. Lanjut ke faring. Nasofaring itu dia fungsi 1 sampai 2. Orofaring itu dari fungsi 2 sampai 3, laryngofaring itu fungsi 3 sampai 5. Nasofaring fungsi 1 sampai 2 itu fungsinya buat apa ya? Buat respirasi. Nah, untuk nasofaring sendiri kita bisa ngeliat di sini tuh ada coana. Coana yang merupakan apertura nasa inferior. Habis itu ada opte. Opte di sini dia akan menghubungkan sama auricula media melalui saluran yang namanya itu tuba auditiva. Terus habis itu di sini ada turus tubarius, turus tubalevertorius, dan ada Rhesus pharyngeus. Juga di sini ada tonsilla pharyngeal yang tuh di mana kalau misalnya atau adenoid ya, biasa dia akan bisa mengalami hipertrofi. Makanya orofaring itu fase 2 sampai fase 3 dia fungsi untuk proses pencernaan. Di sini kita bisa lihat ada valikula epiglottis. Itu tuh biasanya tempat buat adanya yang lunak-lunak tuh nyangkut di
saat proses pencernaan. Kemudian di situ juga ada tonsilla palatina, isthmus falcium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus gitu. Nah, selanjutnya itu ringofaring itu VC3 sampai VC5. Itu tuh ada dia tadi ada fossa piriformis sama ada tuh laringis. Fossa piriformis ini biasanya kalau tadi benda lunak di vallecula abriglottis, benda tajam tuh biasanya nyangkutnya di fossa piriformis. Selanjutnya, vascularis dan inervasinya kalau bagian atas itu dari carotis externa, kalau bawah itu kalau carotis externa itu tadi dia akan ke arteri maxillaris, facialis, pharyngia ascendens, lingualis. Kalau misal bagian bawah itu dia dari truncus cervicalis, arteris clavia. Itu tuh ada arteri tiroide inferior, rami pharyngealis. Terus ada tonsilla palatina, dia bakal dapat suplai darah utama dari rami tonsillaris, arteri facialis. Untuk vena, itu ada plexus vena pharyngealis bakal mengalir ke plexus pratelgoides di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk nervasinya sendiri, sensornya itu dari plexus pharyngeus, dari nervus glossopharyngeus, dan motornya itu dari plexus pharyngeus dan nervus vagus. Selanjutnya adalah faring, itu terdiri dari skeleton laring dan jaringan lunak laring, kavitas laringis, dan muskul laringis. Setinggi apa? Itu setinggi VC3 sampai VC6. Nah, faring sendiri itu ada kavitas laringis. Yang penting itu di sini ada plica vestibularis, yaitu atau fat pita suara palsu. Dan ada ruang di antara plica vestibularis, itu adalah rima vestibuli. Kemudian ada plica vokalis atau pita suara asli, itu dia kayak lebih di dalam gitu. Dan di antara di situ ada di antara dua plica vokalis ini ada ruangan namanya lima glottidis, sedangkan kalau misalnya vestibuli ventriculus laring sendiri itu merupakan terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Nah, selanjutnya ini adalah skeleton laringis. Untuk skeleton laringis itu yang paling terkenal adalah cartilago epiglottis yang besar, dia memisahkan saluran pernafasan dan pencernaan. Kemudian di sini ada cartilago thyroidea yang mana dia itu bisa jadi membentuk Adam's apple pada pria. Kemudian ada cricoid, kemudian di sini ada arytenoid dan corniculata. Nah, ada ruang utamanya itu adalah ruangan supraglottis, itu tuh jarak itu dari aditus laringis sampai plica vestibularis, kemudian di bawahnya ada ruangan transglottis itu plica vestibularis dan plica vocalis, kemudian di bawahnya ada ruangan subglottis itu dari plica vocalis sampai ke M cartilago cricoidea. Untuk jaringan lunak laring sendiri itu tuh ada ligamenta et membrana extrinsik. Kalau misalnya extrinsik itu ada membrana thyroidea, ligamentum hypoepigloticum, dan ligamentum cricotracheal. Kalau misalnya yang intrinsiknya itu ada membrana quadriangularis, membrana cricothyroidea, dan conus elasticus. Nah, kalau ekstrinsik ini dia bakal nempelin si trachea ini ke os hyoideum atau trachea. Kalau intrinsik itu dia akan yang menghubungkan antara tulang rawan laring di antara keduanya. Dan untuk muscularingis itu yang kalau misalnya depresor, dia itu ada M. stenohyoideus, omohyoideus. Kalau levator itu ada thyroideus, digastricus, stylohyoideus, stylopharyngeus, dan palatopharyngeus. Kalau muscularis ada cricoarteris posterior, itu fungsinya untuk menutup rima glotis. Kalau cricoarteris lateralis sampai thyroarteroideus ini bersama arteris transversus, dia itu akan menutup glotis sendiri. Kalau yang menegangkan ligamen vokal itu ada cricoarytenoideus dan thyroarytenoideus serta cricoarytenoideus untuk menegangkan ligamen vokal. Kalau misalnya vokalis sama thyroarytenoideus itu untuk mengendurkan ligamen vokal, thyroepigloticus itu untuk membuka aditus laringis, yang menutupnya adalah arytenoideus obliquus. Ini adalah fungsi fonasi dan respirasi dari laring. Nah, ini contohnya adalah normal respiration. Jadi saat permasalahan normal, laring itu bakal berelaksasi dan rima glottidis itu bakal ngambil setelah sempit kayak gini. Ini pas respirasi terpaksa, kan dia akan membuka rima glotis. Tadi membuka rima glotis itu dengan cricoarytenoideus posterior. Nah, kalau yang menutup, kalau yang menutup itu tadi dia dari cricoarytenoideus lateral sampai arytenoideus transversus dan thyroarytenoideus. Ini satu whispering, kalau saat berbisik itu cricoarytenoid lateralnya itu ligamen vokal itu bakal diabduksi sama si cricoarytenoid lateral, tapi arytenoid yang relax itu bakal bikin ada udara masuk sehingga apa yang diciptakan adalah suara tanpa nada gitu. Terus untuk vaskularisasi inervasinya ada area laringeal superior et inferior. Abis itu cricotroidea, venanya itu adalah vena laringeal superior bakal ke jugularis interna, vena kalau misal inferior itu bakal ke brachiocephalica sinistra. Inervasi itu motorik, semua muskulus mendapat inervasi dari nervus vagus kecuali cricothyroideus, dia itu dari ramus externus nervus laryngeus superius. Untuk sensoriknya di atas plica vocalis itu adalah laryngeus superius, dan di bawah plica vocalis ini yang biasanya menyebabkan suara serak itu adalah laryngeus recurrens. Kemudian selanjutnya adalah ke anatomi core. Pertama perikardium. Perikardium itu merupakan sebuah pemungkus jantung fibrosa, saya memungkus jantung. Perikardium ini ada dua, ada fibrosum dan serosum.
Nah, kalau misal serosum fibrosum sendiri, itu yang di bagian luar. Ini yang di bagian luar. Sedangkan kalau misalnya untuk serosum, dan ini ada dua lapisan. Ada lamina parietal perikardi yang melapisi fases interna perikardium fibrosum. Kalau sedangkan ada lamina yang visceral perikardii. Dia melapisi kor langsung dan bergabung jadi epikardium. Nah, di antara dua lamina ini ada sebuah ruangan yang isinya tuh bakal diisi oleh liquor. Itu namanya cavum perikardii untuk menjaga jantung agar tidak bergesekan dengan organ lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah sinus perikardii, yang mana itu ada sinus obliquus perikardii yang itu singkatnya itu kayak vena, semua vena yang masuk itu ada di sinus obliquus perikardii. Nah, habis itu ada sinus transversus perikardii, ini tuh alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu meninggalkan jantung. Nah, yang digambar ini tuh merupakan sinus transversus perikardii, di mana tuh biasanya ahli bedah tuh bakal mengisolasi truncus pulmonal dan aorta ascendens dan memasang pengikat atau menjepit sementara selama operasi jantung. Nah, selanjutnya adalah vaskularasi dan inervasi. Nah, untuk arterinya itu dari perikardiofrenika, cabang dari arteri torasika interna. Nah, habis itu ada juga muskulofrenika, habis itu ada brevica superior. Venanya tuh dari vena pericardiofrenica dan nanti dia bakal ke brachio cephalica. Nah, inervasinya, kalau misalnya fibrosum sama parietal perikardii, itu dia dari nervus phrenicus. Sedangkan kalau misalnya untuk lamina visceral, dari pericardium serosum, itu dari truncus simpaticus dan nervus vagus. Nah, selanjutnya dari korsnya sendiri, dari struktur eksterna. Nah, core sendiri, letak anatomis core itu ada di mediastinum medius. Dan kemudian core ini direkatkan sama, kalau vertebrae itu ligamen vertebrae pericardiaca. Kalau misalnya ke diafragma itu dari ligamen pericardiaca. Kalau misalnya ke sternum itu ke ligamen sternopericardiaca. Kalau ke xiphoideus itu ligamen xipho-pericardiaca. Nah, untuk external core sendiri dan batas jantung dulu. Jadi jantung itu dia di kanan atas itu di SIC2 linea parasternalis dextra. Kanan bawah SIC4 linea parasternalis dextra. Kiri atas SIC2 linea parasternalis sinistra. Kiri bawah SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, dari eksternalnya sekarang kalau misalnya basis itu dia bakal kayak ngarah ke arah bahu kanan, sedangkan kalau misalnya yang apexnya ini dia bakal ngarah ke panggul kiri. Nah, kemudian ada fasesnya itu ada fases sternocostalis, fases diafragmatika, dan fases pulmonalis. Nah, ini eksternal col, ini bagian dorsal dan ventral, nih POV dorsal dan ventral. Nah, habis itu dan jantung ini ada skeleton cordis. Apa ini skeleton cordis? Itu merupakan kerangka jantung di mana tempat melekatnya katup dan otot-otot jantung tuh di sini, dan juga dia sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia ada apa saja? Dia ada nus fibrosum, trigonum fibrosum, pars membranosa septum, intraventricular, intraarterial, dan anteroventrikular. Nah, tempat perlekatannya ini tuh ini kita bisa dia ada annulus fibrosum sendiri itu dia tuh ada 4 cincin fibrosa yang mana dia mengelilingi ostium anteroventrikular dan orificium aorta serta orificium trunco pulmonalis. Ini bisa lihat nih ada annulus anteroventrikular dexter di valva mitralis, annulus fibrosus ini sinistra dan ini dexter, ini annulus fibrosus aorta, dan di sini annulus fibrosus anus valva aorta, anus valva trunki pulmonalis. Nah, trigonum fibrosum ini tuh yang penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus, tapi dia cuma ada di sini. Trigonum fibrosum sinistrum, dan ini yang dextrum. Nah, selanjutnya struktur internal core sendiri, atrium dexter itu tuh bakal ada namanya bagian halus, itu namanya sinus venarum cavarum. Kalau kasarnya itu, ini yang bagian kasar, itu tuh ada M. pectinati yang merupakan dari auricula dextra. Itu tuh kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Nah, untuk bagian halus dan kasarnya ini, dia bakal dipasangkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalisnya di bagian luar. Kemudian ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Di mana fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari penutupan foramen oval. Dan kalau limbus ovalis ini tuh yang penonjolannya. Nah, abis itu di sini ada muara dari ostium arteria vena dextra menghubungkan dengan ostium anterior ventriculis dextra menghubungkan dengan ventriculus dextra. Abis itu ada ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior. Juga vena cordis manimae dan vena cava superior. Biasanya kalau misal sinus coronarius itu namanya valvula tabesi, kalau valvula Eustachi itu tuh dia dari vena cava inferior. Selanjutnya tuh ada ventriculus dexter, itu terdiri atas 3 trabecular carnae. Nah, trabecular carnae ini tuh dia
ada 3 jenis. Apa saja? Ada M. papillaris. M. papillaris ini dia akan terhubung dengan chordae tendineae. Jadi dia akan bekerja sama untuk membuka dan menutup katup jantung. Nah, kemudian di sini ada trabeculus septum marginalis. Di sini akan ada lewat bundle of His yang berfungsi untuk impulsasi kelistrikan jantung. Dan ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian di sini ada ostium trunci pulmonalis. Dia menghubungkan nih ostium trunci pulmonalis. Dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis untuk pertukaran darah kaya oksigen dan miskin oksigen. Untuk atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian di sini juga ada ostium anteroventricular sinistrum dan ada juga fossa ovalis dan valvular foramina ovalis. Nah, itu dimulai oleh 2 buah vena pulmonalis, kemudian dia ada 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ventricular sinister, di mana ini merupakan miokard paling tebal karena dia di sini yang memompa jantung secara sistemik. Dia pembentuk apex cordis juga. Di sini ada vestibulum aorta tuh area yang dekat sama aorta, ostium aorta, dan ada musculus papillaris yang terhubung dengan chordae tendineae. Dan dia itu ventrikel paling tebal daripada kanan ya tadi karena memompa tekanan tinggi yang untuk mengedarkan semua darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya katup jantung, mitral valve dan tricuspid valve. Nah, katup jantung itu tadi ada 4, 2 katup atrioventrikular, 2 katup semilunaris. Nah, ini ada yang atrioventrikular di antara atrium dan ventricle. Ketika ventrikel berkontraksi untuk membuat darah keluar jantung, katup semilunar itu akan tertutup. Katup semilunar maksudnya akan terbuka, sedangkan katup atrioventrikular akan menutup. Kalau diastol, ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium, katup semilunar itu akan tertutup dan atrioventrikular terbuka. Ini adalah yang tricuspid dan mitral. Nah, kalau misal 3 valve tricuspid, itu tuh dia terdiri dari anterior, posterior, dan septal. Kalau misalnya yang itu tricuspid, kalau misalnya cuspid, ini yang tricuspid anterior, septal, dan posterior. Kalau misalnya yang cuspid atau mitral, itu cuma ada posterior dan anterior. Ini adalah valva pulmonalis dan aorticus. Untuk valva pulmonalis, itu tuh ada terdiri dari 3 valvula yang bentuknya tuh kayak bulan sabit. Itu tuh ada anterior, dexter, dan sinister. Nah, kalau misalnya yang aorticus, dia itu adanya itu 3 valvula semilunaris itu adalah dextra, sinistra, dan posterior. Nah, selama sistol, tekanan aliran darah tuh bakal dorong katup ke atas, sehingga darah tuh bakal ngalir ke arteri pulmonalis. Ini di valva pulmonalis ya. Jadi kadang-kadang darah tuh akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncak itu akan turun ke bawah, sehingga bakal otomatis menutup si katup pulmonalnya. Nah, kalau misal aortic valve mechanism, itu katup aorta tuh bakal punya struktur yang unik. Jadi bukan arteri koroner di dalam sinus aorta, tapi sinus itu cuma terjadi pada akhir sistol. Sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada pembukaan darah dari arteri koroner itu cuma terjadi pada fase diastol. Untuk neurovaskularisasinya, pertama ada cardiac cycle. Jadi itu peredaran darah tuh melalui jantung. Ini tuh ada yang sistemik sama yang di sirkuit paru. Nah, kalau siklus jantung yang diastol itu tuh relaksasi dan pengisian ventrikel. Sedangkan kalau sistol itu adalah ventrikel kontraksi dan pengosongan. Nah, kalau misal aliran darah jantung itu dari seluruh tubuh bakal masuk ke atrium dextra, kemudian dia bakal masuk melalui vena cava superior dan inferior. Nah, kemudian dia bakal masuk ke valva tricuspidalis, masuk ke ventricle dexter. Ventricle dexter akan masuk ke vulva pulmonalis untuk dibawa oleh arteri pulmonalis mengutukarkan darah dengan gaya oksigen kayak oksigen di sini. Habis itu nanti dia akan dibawa vena pulmonalis masuk ke ventricular dexter. Ventriculus dexter dia akan masuk ke atrium sinistra maksudnya. Nah, atrium sinistra dia akan masuk ke ventricle sinistra melalui valva mitralis. Nanti bakal masuk ke ostium valva aorta, kemudian masuk ke dalam aorta dan diedarkan secara sistemik ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah vaskularisasi dari jantung sendiri. Jadi jantung itu divaskular oleh arteri coronaria dextra dan sinistra yang merupakan cabang dari aorta ascendens.
Nah, dia yang dari Dextra ini, dia bakal, ini Argon Dextra, dia bakal jadi ramus jenis Dexter, serta di belakangnya itu akan ada ramu interventricularis posterior atau PDA. Nah, kalau misalnya Sinister, dia itu dia akan mencoba menjadi arteri coronaria sinistra, kemudian dia akan turun menjadi ini ramu interventricularis anterior atau LAD, dan juga ke belakang menjadi ramu circumflexa. Kalau misalnya venanya, ini ada sinus coronarius yang mayoritas fase venosa pada core itu bakal bermuara pada sinus coronarius ini dan menuju atrium dextrum. Apa saja yang bermuara ke situ? Itu ada vena cardiaca magna, kemudian vena cardiaca media, vena cardiaca parva, dan vena cardiaca posterior. Nah, sedangkan kalau misalnya vena cordis minimanya kemana? Dia bakal langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Nah, inervasi otonom jantung simpatik itu dia dari plexus cardiacus. Sedangkan kalau untuk serabut simpatiknya sendiri itu berasal dari bagian ganglion cervical, superius medius inferius, dan torakal T2 sampai T5. T2 sampai T5. Nah, meningkatkan denyut kontraksi jantung dan dilatasi arteria koroner ya adalah tugas dari simpatik ini. Kalau parasimpatik, dia itu tuh menurunkan akselerasi jantung. Kayak kebalikan dari simpatik. Dia untuk menurunkan denyut, kontraksi jantung, dan menyebabkan konstriksi arteri koronaria. Itu dari nervus vagus. Nervus sensorik, serabut aferen itu ikut saraf simpatik, menghantarkan nyeri iskemik. Serabut aferen via vagus berperan dalam refleks kardiovaskular. Dan selanjutnya sistema conductance-nya. Perbagian sistem-sistem hasil konduksi jantung itu ada nodus SA nodes yang ada di dekat dinding atrium dexter, ada AV nodes yang ada di AV nodes itu ada di sekitar septum atrioventricular dan bundle His. Bundle His itu berjalan di pars membranaceae septum interventricularis dan lanjut ke serabut Purkinje baru ke miokardio. Nah, pacemaker jantung itu ada di SA node, dia bakal menghasilkan impuls utama yang lebih kuat daripada yang dihasilkan nodul lain. Nah, kalau misalnya ada kerusukan di nodus SA, ya otomatis perannya bakal digantikan oleh AV node supaya jantung itu tetap bisa mompa. Kalau dihubungkan dengan klinis, SA node rusak, sedangkan SA node itu buat depolarisasi kontraksi atrium karena SA node nya berfungsi dengan baik, kontraksi atrium itu bakal jadi lemah atau bahkan nanti gak ada kontraksi saat pembacaan EKG-nya. Nah, nodus SA ini juga bakal menginisiasi impuls yang secara cepat dihantarkan ke serabut otot jantung di atrium yang menyebabkan atriumnya tuh berkontraksi. Misalnya impuls itu kira-kira 70 kali per menit pada sebagian besar orang di sebagian besar waktu. Nah, selanjutnya adalah anatomi tractus respiratorius. Respirasi inferior. Nah, untuk yang respirasi inferior, pertama ada trakea. Trakea sendiri itu letaknya itu tinggi skletopis VC6 sampai VTH4 atau 5. Trakea ini ada dua pars cervicalis dan pars thoracalis. Nah, penyusun pertamanya itu adalah cartilago trachealis yang bentuknya itu kayak huruf C, kayak tapal kuda, yang dihubungkan oleh M trachealis pada bagian posterior ya. Dan ada ligamentum annular tercalis dan jaringan pengikat elastis. Ligamen alveolar trachealis itu jaga biar nggak kolaps. Nah, bangunan pentingnya itu ada bifurcatio trachea tinggi VTH 4 atau 5 dan carina yaitu penonjolan pada bifurcatio trachea. Nah, carina ini merupakan fungsinya tuh untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Nah, untuk vaskularisasi inervasinya, dia itu vaskularisasinya itu dari ini arteri tiroidea inferior, vena itu dari vena laringal inferior bakal masuk ke vena tiroideus, kemudian ke ya bakal masuk ke laringeal inferior. Terus abis itu untuk inervasinya dia di simpatis itu turun ke simpatikus, parasimpatis itu nervus vagus dan laryngeus recurrens. Selanjutnya adalah bronchus. Bronchus sendiri itu ada 5 jenis, ada dari primarius, lobaris, segmentalis itu yang ada cartilago. Kalau terminalis dan respiratory sampai ke ductus alveolaris, saccus alveolaris itu udah nggak ada cartilagonya lagi sampai ke alveolari. Selanjutnya adalah bronchus primarius. Nah, oh ya tadi tuh ini juga ada zona konduksi. Zona konduksi itu yang masih menghantarkan nafas, maksudnya masih menghantarkan udara. Dan kalau misalnya respirasi itu udah yang pertukaran oksigen dan CO2-nya itu tuh ada di respiratory sampai ke alveoli. Kalau misalnya dari nasal sampai ke terminalis ini adalah zona konduksi. Oke, bronchus primarius itu tuh dimulai dari bifurcatio trachea sampai ke hilum pulmonalis. Itu sepasang ada bronchus primarius dexter et sinister. Nah, kalau primarius ini yang dexter itu dia tuh bakal lebih panjang, sedangkan sinister itu kebalik, dexter itu lebih pendek, sinister itu lebih panjang. Dexter itu bakal masuk ke dalam pulmonalis itu kayak lebih tegak,
untuk sudut 25 derajat, sedangkan kalau misalnya yang sinister dia bakal lebih horizontal. Yang Dexter itu juga lebih besar, diameternya juga lebih lebih lebar dan diameternya lebih besar. Kalau misalnya sinister tuh lebih sempit, diameternya lebih kecil. Nah, Bronco Secundus sendiri dia sesuai dengan jumlah lobus pada Dexter Sinister. Kalau misalnya di Dexter dia ada 3, kalau misalnya Sinister tuh dia ada 2. Nah, letak skleotopisnya, dia tuh masuk hilum pulmonalis kalau Dexter tuh di VT5, sedangkan kalau misalnya di Secundus Sinister itu dia di VT6. Nah, penamaan itu ada hiparterialis dan eparterialis. Hiparterialis itu dia tuh bercabang sebelum masuk hilum pulmonalis. Kalau hipar dia bercabang, ya itu hipar yang tadi bercabang sebelum masuk pulmo. Kalau yang bercabang sudah masuk pulmo itu namanya epar. Nah, kalau misalnya di Dexter itu dia ada hiparterialis, ada eparterialis. Nah, kalau misal di Sinister dia kedua-keduanya itu merupakan hiparterialis. Nah, ada Bronchus tertius. Bronchus tertius ini itu bergantung pada segmen paru. Dexter itu dia ada 10 bronchus tertius, 10 bronchus tertius, dan sinister itu ada 8 sampai 9 bronki. Nah, bronchus yang tertius kemudian bercabang bakal menjadi bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Dia ada 4 sampai 5 bronchus terminalis yang bisa yang merupakan akhir dari sistem konduksi ini. Nah, nanti terminus itu bakal jadi cabang jadi bronchiolus respiratorius. Nanti dia cabang jadi bronchus respiratorius, ductus alveolari, saccus alveolari yang merupakan kantong dari alveolus alveolus itu ya, ini nih. Dan terakhir adalah di alveolus. Selanjutnya pulmo ini adalah pulmo Dexter. Nah, pertama tuh kita lihat pulmo dari basisnya dulu. Dia tuh berada di atas diafragma. Apex itu ada di atas coste 1 dan masuk ke dalam leher. Nih, ini coste 1. Nah, dia fases itu ada fases costalis mediastinal. Nah, kalau costa ya menghadap ke costa, mediastinal yang menghadap ke mediastinum. Kalau margo itu ada inferior dan anterior. Inferior itu yang tepi tajam di bawah ini, yang memisahkan fascia costa dan basis pulmo. Kalau anterior et posterior itu dia yang misalkan fase kostal dan fase mediastinal. Nah, untuk pulmodexter sendiri dia terdiri dari 3 lobus. Ini ada lobus superius, media dan inferius. Superius SIC2, ini SIC4, ini SIC5. 5. Dia ada 2 fisura yang oblik sama horizontal. Kemudian di sini itu ada coste 1. Tadi kan apexnya pulmo itu sampai di atas kosnya 1 sedikit ya di bawah leher. Ini vena ini diafragma, ini presio dari core, ini ada arteri pulmonalis, ini yang terang malah vena pulmonalis, ini bronchus, kemudian ini adalah esophagus, terus 16 ini itu adalah vena azygos, dan ini 9 itu adalah vena brachiocephalica sinistra, kalau misal 8 ini vena brachiocephalica dextra, 10 itu vena cava superior. Ini arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia dextra. Selanjutnya untuk Oke, selanjutnya kalau untuk pulmo sinistra sendiri ini ya, ini adalah pulmo sinistra. Dia itu ada 2 lobus. Nah, kalau misal untuk pulmo sinistra, dia itu terdiri dari SIC2 sampai SIC6. Dia itu terdiri dari 8 sampai 9 segmen bronki sendiri. Nah, untuk fisuranya itu di sini kan kita lihat nih cuma ada 1 fisura. Ini kalau ini ada 2 nih. Fisura oblik sinistra. Dan di sini kita lihat dia kayak ada lidah gitu itu namanya lingua pulmonalis. Kemudian di sini juga ada basis dan dia juga sama, dia ada coste di sini, dia di sini ya apex pulmo lah sama. Dan di sini ada hilum pulmonalis yang dimana tuh ada bronkus, ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Nah, terus ini tuh merupakan gambaran dari radix et hilum pulmonalis. Nah, kalau untuk radix pulmonalis itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur di mediastinum. Kalau misalnya dari Dexter, radixnya itu dari atas tuh ada pertama adalah bronchus eparterialis, baru masuk dari bronchus eparterialis dan arteri pulmonalis, terus uh, 2 bronchus hiparterialis dan vena pulmonalis. Nah, kalau misalnya dari sinister sendiri, dia ada arteri pulmonalis dulu, langsung habis itu 2 bronchus hiparterialis dan vena pulmonalis. Nah, untuk hilum pulmonalis itu merupakan ini nih hilum pulmonalis, dia tuh kayak daerah
tempat struktur-struktur tuh masuk dan keluar kayak tadi bronkus, arteria vena pulmonalis, vasa limfatika dan nervi. Nah, selanjutnya tuh sebenarnya di sini tuh juga dinamanya ligamen pulmonalis, di mana dia tuh merupakan proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum. Ini ligamen pulmonari. Buat apa? Dia tuh untuk menstabilkan posisi lobus inferior ini dan mengakomodasikan gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Nah, untuk inervasi dan vaskularisasinya sendiri, itu fungsional tuh oleh arteri vena pulmonalis. Nah, kalau fungsional ini ya buat tadi kan pertukaran oksigen. Terus kalau untuk nutritifnya itu dari arteri vena bronchialis untuk perkembangan dari bronkusnya. Dan kalau misal untuk drainase limfanya itu dia akan menuju nodus limfe tracheobronchialis dan inervasinya oleh plexus pulmonalis. Nah, selanjutnya pleura. Jadi pleura ini tuh ada 3 lapisan, pleura parietal, visceral, dan cavum pleura. Kemudian ini adalah pleura dan analogi balonnya. Dia jadi kayak saat menonjok ini tuh tangan tuh jadi pulmo, sedangkan yang balon yang kena tangan kita tuh pleura visceralnya, sedangkan ada ruangan di dalam balon itu adalah cavum pleura, bagian luar dari si balon ini dia adalah pleura parietalnya. Nah, tekanan di dalam kafum pleura harus selalu dipertahankan negatif. Kenapa? Agar udara itu bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo. Nah, kalau misal orang-orang yang tertusuk itu kenapa nggak bisa nafas? Karena tekanan di pleuranya bisa jadi ternyata positif. Gitu. Pleura parietal itu tuh ada dari 4 pars, pleura parietal pars costalis, parietal pars mediastinal, parietal pars diaphragmatica, dan pleura cervicalis. Nah, pleura cervicalis itu akan melapisi si apex pulmonya sebagai kubah atau kupula pleura di atas koste 1 itu. Nah, dia tuh kupula pleura itu bakal dilekatkan pada otot dan fasa yang mengikupinya oleh jaringan ikat yang disebut fascia substans atau ligamentum Zeker-Kendall yang merupakan fusi dari fascia M. scaleni, fascia prevertebralis, fascia endothoracika, peritoneum costae 1, dan tunica adventitia fascia besar. Untuk potential space itu pertama ada di recessus costomediastinal, itu di tempat pleura parietal pars costalis bersentuhan dengan pleura parietal pars mediastinal. Kemudian ada recessus costodiaphragmatica dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatika berisi cairan ketika berdiri yang mungkin pulmo bergerak ketika bernafas. Selanjutnya, untuk vaskularisasinya, pleura parietal itu terdiri dari pars mediastinal, itu dia arteri perikardiofrenika, pars diafragmatikanya itu dari arteri frenika superior dan arteri musculofrenika. Untuk pars costalisnya itu dia dari arteri intercostalis. Untuk pleura visceral dia divaskularisasi oleh arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracis. Untuk dari nasovena sendiri dari pleura parietal dia dari vena itu kemudian tuh akan bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Kalau visceralnya dia akan bermuara ke vena pulmonalis. Nah, untuk inervasinya pleura parietals itu yang akan menimbulkan nyeri kalau ditusuk tuh GSA pleura parietal. Nah, itu ada pars costal, dia nervusnya ada apa aja? Kalau di pars costalis, dia ada nervus interscotalis. Kalau misalnya di pars diaphragmatica dan mediastinal, dia ada nervus phrenicus. Nah, kalau untuk pleura visceralis, itu dia GVA, dia nggak akan nimbulin nyeri. Sekian laporan anatomi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.